Shalom, selamat pagi. Saat ini kita kembali berjumpa di dalam Mezbah Doa Pagi kita ini. Saudara, kita mau bawa terus hidup kita selalu mendekatkan diri pada Tuhan Yesus. Dan pengharapan kita percaya bahwa hidup kita ada di tangan. Untuk pagi hari ini, saya mengajak saudara bapak-bapak kasih dalam Yesus Kristus kita di rumahmu, dan biarlah kita pagi kita adakan Mezbah Doa Pagi di rumah kita, sehingga hadirat Tuhan yang memberkati kita. Terlebih pada saat kita akan bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas kita, pekerjaan kita, biar Tuhan menyertai kita di dalam segala pekerjaan atau segala tanggung jawab ini. Mari saudara kita mendekatkan diri pada Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah pengharapan kita yang teguh, yang kuat, yang menyertai kita. Amin saudara. Mari saudara kita akan berdoa. Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, puji syukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengadakan Mezbah Doa Pagi hari ini tidak kurang sesuatu apapun. Juga Tuhan telah memberikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan, sehingga hari ini kami boleh hidup, kami boleh bernafas di dalam hari yang baru ini. Kami percaya Tuhan, kalau kami mendahului Engkau Tuhan, kami bersekutu dengan Engkau, maka hadirat Tuhan menyertai hidup kami. Bahkan sepanjang hari ini yang kami akan jalani, kami lewati, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan menyertai kami dan Tuhan menyertai setiap hidup kami, sehingga kami tidak perlu takut apapun yang akan terjadi, karena Tuhan Yesus beserta dengan kami. Inilah Tuhan ibadah doa pagi kami, biarlah berkenan di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian. Tuhan, Kau pengharapanku, dan di firman-Mu kupegang. Amin. Tuhan, Kau pengharapanku. Amin. Janji firman-Mu kupegang teguh. Lewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan penolongku. Tuhan, Kau pengharapanku. Tuhan, Kau pengharapanku. Amin. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Lewati segala cobaan, amin, ku percaya Kau Tuhan besertaku. Kau Tuhan tak pernah, Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Amin, kami percaya padamu, selalu menuntun dan menjagaku. Amin Tuhan, di setiap musim Kau menyertaiku. Amin Tuhan Yesus, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Amin Tuhan, kami percaya padamu, selalu menuntun dan menjagaku. Amin, haleluya. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kau Tuhan tak pernah, Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Amin Tuhan, terima kasih. Selalu menuntun dan menjagaku. Amin Bapa. Di setiap musim Kau menyertaiku. Amin Tuhan. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku Tuhan. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Sekali katakan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku.
hidup kami. Kau selalu menuntun menjaga hidup kami Tuhan, dari segala cobaan, dari segala tantangan yang kami hadapi. Tuhan ada beserta kami, menolong dan berikan jalan keluar bagi kami di setiap masalah hidup kami. Kau tak pernah tinggalkan kami, selalu ada jawaban bagi setiap orang yang percaya padamu. Oh, terima kasih Tuhan Yesus buat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami mau nyanyikan, kami mau senangkan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tak pernah takut menghadapi apapun dalam hidup ini Tuhan. Meskipun goncangan-goncangan Tuhan di dunia ini Tuhan silih berganti dalam hidup dunia ini, tapi kami percaya kami punya Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Engkaulah Immanuel, Engkaulah Allah beserta kami, dan kami percaya Tuhan tidak pernah Tuhan satupun Tuhan selembar dari rambut kami Tuhan, oh dibiarkan jatuh dan tergeletak. Engkau selalu mengangkat, menggendong kami saat kami lemah, saat kami susah, di saat kami tak berdaya. Aku percaya firman-Mu, Roh Kudus menolong kami Tuhan, menghibur kami, menyelamatkan hidup kami. Dan pagi hari ini kami mau nyanyikan pujian sebelum kami diberkati oleh firman-Mu yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Kami mau nyanyikan bersama dengan anak-anak-Mu yang ada di rumah, jemaat GBF City maupun jemaat Tuhan live streaming. Biar Tuhan berkati kami semua, sehingga Tuhan kami boleh dijamah, dikuatkan, diberikan kemenangan. Kaulah penyelamat hidupku, ku percaya kepadamu. Inilah pujian yang kami naikkan. Oh haleluya Bapa. Ku percaya Tuhanku, Engkau turut bekerja dalam hidup kami, turut bekerja di dalam segala hal. Amin Tuhan, amin. Untuk mendatangkan kebaikan apapun yang terjadi dalam hidup kami, bagi yang mengasihinya. Mari sekali lagi katakan, ku percaya kepada Tuhan. Ku percaya Tuhan, Engkau turut bekerja menyertai hidup kami, turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami, untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi-Mu, bagi yang mengasihinya. Katakan sama-sama, Yesus Tuhanku penyelamatku, Yesusku. Katakan dengan seruan, dengan iman, Tuhanku, Kaulah penyelamatku, Kau penyelamat hidupku. Katakan, Yesus Tuhanku, Kau penolong hidupku, Yesusku, Engkau Tuhanku, Tuhanku, Kau penolong hidupku. Ku percaya Tuhanku, Engkau turut bekerja dalam hidup kami, turut bekerja di dalam segala hal, baik masalah hidup kami, untuk mendatangkan kebaikan bagi yang percaya dan mengasihi-Mu, bagi yang mengasihinya. Katakan sekali lagi, Yesus Tuhanku penyelamatku, Yesusku, Engkau Tuhanku, Tuhanku, Kau penyelamat hidup kami, Kau penyelamat hidupku. Yesusku, katakan, Kau penolong hidup kami, Yesusku. Katakan sama-sama, Tuhanku, Kau penolong hidupku, Yesusku penolong
waspada dan turut bekerja menyertai kami, turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu Tuhan, bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihi Tuhan selamanya, bagi yang mengasihinya. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami mau dengarkan firman-Mu, ya firman-Mu jadi kemenangan dalam hidup kami pada hari ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang akan menuntun hidup kami dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami berdoa segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita bertemu di dalam mesbah doa pagi. Ya, saudara dan saya, kita mau bertekun di dalam mesbah doa pagi. Ya, untuk sementara memang kita Senin, Rabu dan Jumat. Namun, saudara, kita percaya bahwa lewat mesbah doa pagi ini, kita semua akan bertumbuh di dalam iman percaya pada Kristus, dan hidup kita akan diubahkan dari hari ke hari, ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-12, saudara, Tuhan Yesus mengajarkan pengajaran khusus bagi para murid-muridnya, ya, termasuk saudara dan saya. Temanya adalah waspada terhadap kemunafikan, ya. Saudara, di dalam ayat yang pertama, pengajaran khusus bagi murid-muridnya. Ayat yang pertama, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi, ya. Saudara, Tuhan Yesus menggambarkan kemunafikan itu seperti ragi, ya. Saudara, yang dapat merusak kerohanian kita, ya. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, saudara, kata munafik itu artinya adalah berpura-pura percaya atau setia, tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak, ya. Kemudian dikatakan juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, suka atau selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya, ya. Dikatakan tidak sesuai apa yang dikatakan, tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, ya. Ini orang-orang yang tidak berintegritas, saudara, ya. Kemudian dikatakan juga bermuka dua, ya. Saudara, Tuhan tidak mau saudara menjadi orang yang tidak sesuai apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Tuhan tidak mau saudara kita berpura-pura hidup kita, ya. Karena masih ada dosa yang belum kita selesaikan, ya. Saudara, kemudian Tuhan tidak mau kita bermuka dua, ya. Kita harus hidup apa adanya, ya. Hidup dalam kejujuran, hidup dalam keterbukaan, apalagi di hadapan Tuhan, ya. Karena satu saat saudara dan saya akan mempertanggungjawabkan, ya, segala apa yang kita lakukan selama kita hidup dalam dunia, ya.
saudara, menurut perbuatan kita dan apa yang tersembunyi di dalam batin, ya. Oleh karena itu, saudara dan saya, kita harus, saudara, menyelesaikan segala dosa-dosa kita sebelum Tuhan memanggil hidup saudara dan saya, atau sebelum Tuhan datang pada kali yang kedua, ya. Nah, saudara, firman Tuhan katakan, tidak ada satupun yang tertutup yang tidak akan dibuka, ya. Kalau bukan hari ini, kemungkinan saudara di masa yang akan datang, ya. Ataupun kalau memang selama hidup kita bisa betul-betul menyembunyikan dosa-dosa kita, nanti di hari penghakiman Tuhan akan membukanya, ya. Saudara, jangan sampai kita hidup di dalam kemunafikan. Ada dosa-dosa yang kita sembunyikan di dalam hati kita, ya. Nah, firman Tuhan katakan, ya, Yesus katakan, tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui, ya. Saudara, sepandai-pandainya tupai melompat, dia akan jatuh juga, ya. Sepandai-pandainya kita menyembunyikan segala dosa dan pelanggaran kita, pasti satu saat akan ketahuan, ya. Apalagi Tuhan tidak suka kalau kita melakukan perbuatan dosa secara tersembunyi. Saudara, dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Oleh karena itu, Tuhan mengajar kita, biarlah kita hidup dalam kejujuran dan keterbukaan, ya. Saudara, firman Tuhan katakan, penyebab kemunafikan itu adalah takut kepada manusia, ya. Di ayat yang keempat kita akan baca, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi, ya. Nah, Yesus katakan, jangan kamu takut, ya, kepada mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ayat yang kelima, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Ya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia, ya. Saudara, takutlah akan Tuhan, ya, untuk mengatasi dosa kemunafikan. Saudara, firman Tuhan Yesus mengatakan bahwa takutlah akan Allah, ya, karena Tuhan Allah kita memiliki kuasa, ya, bukan hanya membunuh secara fisik, ya, oleh karena dosa yang saudara dilakukan oleh manusia. Pada saat manusia mendukacitakan Allah, ya, pada zaman Nuh, bagaimana keadaan manusia bertambah hari, bertambah buruk, saudara, ya, sehingga hati Tuhan menyesal telah menciptakan manusia, sehingga Tuhan mendatangkan air bah untuk menghanyutkan, ya, saudara, umat manusia, ya. Hanya Nuh dan saudara 7 orang lainnya yang diselamatkan, ya. Nah, saudara dan saya, firman Tuhan katakan bukan hanya itu, Tuhan berkuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Itulah kematian yang kedua, saudara, kematian kekal, ya. Karena itu, biarlah saudara dan saya memiliki hati yang takut akan Tuhan, ya. Nah, bagaimana mengatasi dosa kemunafikan? Tadi Tuhan Yesus katakan yang pertama adalah miliki hati yang takut akan Tuhan, ya. Allah akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia, ya. Saudara, kita akan membaca di dalam Galatia pasal yang kedua, ya, bagaimana Petrus ditegur oleh Rasul Paulus. Ya, sebenarnya Rasul Paulus itu adalah juniornya Petrus, karena Petrus itu sebagai soko guru di Yerusalem, ya.
dan dialah murid-murid kepercayaan Tuhan Yesus. Ya, selain Petrus, Yakobus juga terdapat Yohanes. Ya, bersama-sama Yesus, saudara, ya, kita akan membuka dalam Galatia pasal yang kedua, ya, di ayat yang ke-11 kita membaca terus sampai di ayat yang ke-14. Saudara bisa membaca di sini, dikatakan bahwa waktu Kefas itu adalah Petrus, datang ke Antiokhia, aku terus terang menentangnya sebab ia salah. Ya, Paulus seorang yang tegas, ya, walaupun dia saudara lebih junior daripada Rasul Petrus, namun kalau terhadap kebenaran, ya, saudara, dia berpegang teguh pada kebenaran. Ya, dia tidak melihat siapa orangnya, apapun kedudukannya, karena dia punya hati yang takut Tuhan. Dia berpegang pada kebenarannya. Nah, saudara, di sini dikatakan sebab ya, karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ya, ia makan bersama sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Ya, tapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Ya, jadi penyebab daripada dosa kemunafikan adalah karena takut kepada manusia. Ya, takut tidak diterima. Ya, saudara, takut disalahkan. Ya, takut tidak diterima, itu yang paling utama. Ya, saudara, ini yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Walaupun Yesus sudah mengajarkan sebelumnya kepada Petrus dan para muridnya bahwa mereka tidak perlu takut kepada manusia, tapi takut kepada Tuhan. Namun Petrus juga pernah jatuh dalam dosa kemunafikan. Ya, saudara, dia bermuka dua. Ya, saudara, apa yang dikatakan tidak sesuai dengan kebenaran. Ya, saudara, karena apa? Takut kepada saudara-saudara dari kalangan Yakobus. Ya, karena orang Yahudi, saudara, biasanya tidak bergaul dengan orang bersunat yang tidak bersunat, ya, karena dianggapnya kafir atau najis, saudara. Namun, saudara, firman Tuhan ingatkan kepada kita semua, biarlah kita jangan jatuh pada dosa kemunafikan ini. Ya, kalau Petrus bisa jatuh, kita juga bisa jatuh dalam dosa ini. Berpura-pura, ya, percaya atau berpura-pura setia, namun tidak setia. Ya, kemudian sementara mulut kita memuji Tuhan, namun hati kita jauh daripada Tuhan. Ya, saudara, ini yang Tuhan tidak mau dalam hidup saudara dan saya. Dan orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik. Ya, saudara, seorang pemimpin harus berintegritas. Seorang pemimpin, dia menjadi contoh dan teladan. Terus, saudara, dosa itu bisa menular, ya. Sehingga saudara dikatakan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik, ya, bersama dengan Petrus, ya, sehingga Barnabas pun sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Ya, Barnabas yang pernah mengajak Paulus untuk bersama-sama melayani di Antiokhia, dia juga seniornya daripada saudara Paulus, namun dia pun turut jatuh, saudara, dalam dosa kemunafikan. Ya, karena apa? Tidak enak, ya, saudara, kepada manusia. Ya, saudara, merasa takut ditolak, takut tidak diterima, saudara. Namun ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya, saudara dan saya. Dikatakan, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Ya, saudara, bagaimana kita tidak jatuh dalam dosa kemunafikan? Yang pertama, harus ada hati yang takut Tuhan. Yang kedua adalah kita hidup dalam kebenaran Injil, berpegang teguh pada kebenaran Injil, berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Tidak peduli, ya, apapun kedudukan orang itu, ya, saudara, tidak peduli status sosial mereka, tidak peduli apakah saudara, ya,
ia adalah orang yang lebih rohani daripada kita, lebih atasan kita, namun terhadap kebenaran kita harus berpegang teguh pada kebenaran. Namun Tuhan mengingatkan kita supaya bukan hanya kita menegur seseorang, tetapi kita harus melakukan kebenaran lebih dahulu. Ya, ini yang harus Tuhan, ya saudara, Tuhan ingatkan kepada setiap kita. Saudara dan saya, ya dikatakan tidak sesuai. Ya, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jikalau engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa orang saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Ya, saudara, kalau hidup kita tidak menjadi contoh dan teladan, bagaimana orang-orang yang tidak percaya mereka dapat mengenal Tuhan dan dapat datang kepada Tuhan? Ya, seringkali mungkin lewat kelakuan kita, hidup kita menjadi batu sandungan, saudara ya. Karena apa? Orang melihat kita beribadah, namun hidup kita tidak berubah. Kita masih berdusta, kita masih tidak jujur, saudara. Ya, kita masih hidup, kelakuan kita tidak berbeda dengan orang-orang dunia ini. Ya, namun saudara dan saya, kita harus hidup takut akan Tuhan dan menghidupi kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga hidup saudara dan saya menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang. Ya, Tuhan Yesus dimuliakan. Saudara, biarlah kita berubah, hidup kita boleh hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, buat firman-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Yesusku, Yesusku, Tuhanku, Kau penyelamat hidupku. Yesusku, Tuhanku, Kau penolong hidupku. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Saudara dan saya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Khususnya Tuhan bekerja untuk mengubah hidup saudara dan saya, agar hidup saudara dan saya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, mendengkur dan mendidik kita dalam kebenarannya, agar saudara terhindar dan saya terhindar dari dosa kemunafikan ini. Ya, kita harus hidup jujur, baik di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, ya, juga jujur bagi diri kita sendiri. Kita bersikap apa adanya, kelakuan kita sama, baik di dalam gereja maupun di luar. Perkataan kita pun kita harus jaga, jangan sampai perkataan kita ini menjadi batu sandungan bagi orang lain. Walaupun kita sedang kesal atau emosi, namun kita harus menguasai perkataan kita. Biarlah yang keluar dari mulut kita hanyalah perkataan-perkataan yang mengandung berkat, saudara. Bukan kata-kata yang sia-sia, bukan kata-kata yang mengutuk. Dan kalau kita jatuh dalam dosa itu,
segera minta ampun daripada Tuhan, supaya hidup kita kembali kita bangkit dan kita berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Terima kasih Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mulia. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, buat anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami pergumulan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, baik sakit penyakit pada tubuh mereka maupun kelemahan-kelemahan di dalam rohani mereka Tuhan. Engkau yang menguatkan, Engkau yang menyembuhkan ya Tuhan, Engkau yang menolong mereka ya Tuhan. Mereka yang mengalami masalah dalam hubungan dengan sesama ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan memperdamaikan setiap kami. Tuhan, kami mau hidup berdamai satu dengan yang lain, sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami mau saling mengampuni seperti Tuhan mengampuni kami. Mari ya Tuhan Yesus, Tuhan yang bekerja atas hidup kami, dan Tuhan yang memulihkan kami segala dosa-dosa yang kami buat dan kami lakukan. Mungkin ada dosa yang kami sembunyikan. Saat ini kami mau akui di hadapan-Mu Tuhan, dan kami mohon pengampunan yang daripada-Mu. Kami mau bertobat ya Tuhan. Kami mau meninggalkan hidup kami yang pura-pura, yang Tuhan, hidup kami yang tidak sesuai apa yang kami katakan dengan apa yang kami lakukan ya Tuhan. Kami mau hidup kami Tuhan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini yang menjadi doa kami di hadapan-Mu. Pulihkan bangsa kami, pulihkan negeri kami Tuhan, dari pandemi maupun juga dari krisis ekonomi ini ya Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa Ukraina dan juga Rusia yang sedang berperang. Biarlah belas kasihan-Mu atas mereka ya Tuhan. Curahkan pertobatan bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Kami berdoa biar belas kasihan Tuhan, roh pertobatan itu Tuhan curahkan ya Tuhan. Bagi mereka yang mengalami kehilangan, bagi anggota keluarga mereka Tuhan yang kasih kekuatan dan penghiburan ya Tuhan. Bagi mereka yang mengalami Tuhan Bapa penderitaan, baik disebabkan oleh karena mereka meninggalkan rumah mereka masing-masing dan hidup di dalam pengungsian ya Tuhan, hidup dalam ketakutan. Kami berdoa Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka, berikan penghiburan bagi mereka. Kami berdoa biarlah Tuhan perdamaian itu boleh tercipta ya Tuhan, sehingga kami berdoa bangsa-bangsa itu juga dipulihkan, termasuk bangsa Rusia yang pada umumnya mereka belum mengenal akan Tuhan. Biar Injil Tuhan boleh sampai ke sana ya Tuhan, sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa kami, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami yang bekerja, yang berusaha, yang studi sepanjang hari ini, Tuhan menyertai dan memberkati kami. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Saudara, angkat hati dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara yang diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, biarlah saudara boleh share kepada teman-teman dan saudara-saudara sekalian, sehingga Mesbah Doa pagi ini menjadi berkat, dan bagikan kesaksian ini bagi banyak orang, sehingga saudara ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.